Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bikum fi ahdil qana ar-ra'iyah. Selamat datang buat kalian semua para pemirsa, penonton setia, pecinta Al-Azhar Academic Pare. Di sini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang semua yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tapi kali ini kesempatan saya untuk menyampaikan yang berkaitan dengan nahwu shorof. Kita fokus membahas tentang fa'il. Hasanan, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il maklum. Naam, isim yang dibaca rofa pada umumnya dia menggunakan harokat akhir doma. Kemudian jatuh setelah fi'il maklum adalah kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat aktif seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia juga kita biasa susunan kalimatnya adalah subjek dan predikat. Nah, fa'il ini adalah sebagai subjek, pelaku daripada pekerjaan tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek duluan baru kemudian predikat. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab ini predikat dulu, kata kerjanya dulu, kemudian nanti subjeknya setelah predikat, setelah kata kerja. Kalau di dalam bahasa Inggris kita kenal namanya kalimat nominal dan kalimat verbal. Nah, di sini disebut juga dengan kalimat verbal karena kata predikatnya termasuk ke dalam kata kerja seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, fa'il ini terbagi menjadi dua. Pertama, fa'il isim dhohir, yang kedua fa'il isim dhamir. Baiklah, saya akan jelaskan apa itu fa'il isim dhohir dan apa itu isim dhamir. Fa'il isim dhohir adalah fa'il yang berupa isim, kalimat isim. Bisa nanti nama manusia, nama hewan, seperti itu ya. Contoh dari nama hewan, kitun, gonam, bakor, dan sebagainya. Kemudian manusia itu Ahmad, Hasan, Jamil, dan sebagainya. Kemudian fa'il isim dhamir adalah fa'il yang berupa isim dhamir. Begitu ya. Nah, kita akan berikan contoh dari fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhohir tersebut. Yang pertama, contoh dari fa'il isim dhohir. Akala Muhammadun ruzan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu susunya adalah subjek predikat, tapi kalau di dalam bahasa Arab itu adalah predikatnya dulu, kemudian subjeknya. Nah, akala Muhammadun ruzan, akala itu sebagai predikat kata kerja, kemudian Muhammadun itu sebagai fa'il, sebagai subjeknya. Muhammadun bisa menjadi fa'il karena dia isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum berupa akala, kalimat kata kerja aktif, sedangkan ruzan itu nanti sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, seperti itu. Itu contoh yang fa'il isim dhohir. Kemudian yang fa'il isim dhamir. Contohnya untuk fa'il isim dhamir, akala ruzan. Akala sebagai predikat, kata kerjanya. Kemudian mana fa'ilnya, pelakunya berupa isim dhamir yang terdapat di dalam kalimat akala. Karena di dalam akala tersebut menyimpan dhamir mustatir huwa. Nah, barangkali huwanya itu tadi kembali kepada Muhammad yang sudah disebutkan di redaksi sebelumnya seperti itu. Akala Muhammadun ruzan. Aslinya seperti itu. Tetapi ini contoh fa'il isim dhamir, makanya akala ruzan. Fa'ilnya berupa isim dhamir mustatir huwa. Baiklah teman-teman sekalian, begitulah penjelasan mengenai fa'il, yaitu pelaku daripada pekerjaan seperti itu. Yang mana fa'il tadi terbagi dua, fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Sekiranya itu dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa mudah untuk dipahami. Rubama yakfi hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.